Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Bina Arta Sekuritas, Nafan Aji Gusta. Selamat pagi, Mas Nafan. Selamat pagi Mas Ika, selamat pagi pemirsa Bursa Satu TV. Oke, Mas Nafan, ini kalau kita simak pada penutupan Jumat lalu, ini indeks ditutup di zona merah, tadi pagi menguat di kisaran 0,3 hingga 0,35%. Ini bagaimana prediksi Anda mengenai pergerakan indeks hari ini? Oke, di sini kalau saya amati bahwasannya sebenarnya kalau misalkan dari sisi analis teknikal kita melihat bahwasannya pola pergerakan ISG pada Jumat yang lalu itu pola hemat sehingga hal ini sudah ada potensi masih ada potensi terjadi penguatan pada hari Senin. Memang kalau kita akui untuk sentimen ini kan pergerakan ISG pada hari ini sempat mengalami penguatan di sekitar 0,41% tertinggi ya. Namun meskipun demikian ini penguatannya agak cenderung mengalami keterbatasan, yakni hanya di sekitar 0,19 hingga 0,20%. Kalau saya amati memang kalau misalkan kita dari sentimen kita melihat dari faktor sentimen eksternal terlebih dahulu karena para pelaku pasar juga telah menyaksikan hasil perilisan data GDP Tiongkok untuk kuartal ketiga. Memang hasilnya mengalami peningkatan di kisaran level 4,9% dari 3,2% itu GDP kuartal kedua. Begitu. Tapi meskipun demikian, kalau misalkan jika dibandingkan dengan konsensus analis, memang lebih rendah maksudnya hasil dari perilisan tersebut. Kalau misalkan ada konsensus sekitar 5,5%, berarti ini hasilnya tuh lebih di bawah ekspektasi begitu. Tapi so far kalau saya melihat dari kinerja pergerakan market misalkan untuk regional Asia memang so far masih bertahan di zona positif. Dan kalau kita melihat memang selama masih bertahan di zona positif tersebut juga kita masih memiliki ekspektasi kuat bahwasannya penguatan IHSG untuk hari ini pun juga masih bisa berpotensi untuk di zona positif gitu ya. Memang kalau kita akui juga untuk sentimen yang lainnya, mungkin kalau dari domestik berkaitan dengan perilaku dari para pelaku pasar untuk bersikap wait and see, ini juga berkaitan dengan akan ada konferensi pers pada APBN 2020 oleh Kementerian Keuangan begitu ya. Itu pun juga sangat dinantikan oleh para pelaku pasar sehingga sepertinya pergerakan indeks hari ini pun juga kalau misalkan jika terjadi penguatan namun masih belum bisa mencapai ke kisaran misalnya positif 0,50% misalkan seperti itu ya. Oke, Mas Nafan, kalau kembali ke domestik begitu isu di RUU Cipta Kerja ini apakah cenderung menguntungkan investor? Bagaimana Anda prediksi aktivitas investor dari adanya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, memang sebenarnya kalau kita melihat dari tren penguatan IHSG selama 8 periode berturut-turut itu sebelumnya ketika para pelaku pasar merespon positif dari hasil pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR Senayan begitu ya. Ini pun juga saya pikir ini membuat para pelaku pasar begitu percaya diri untuk masuk ke market misalkan karena Undang-Undang Cipta Kerja ini kan hal ini berkaitan dengan misalkan adanya faktor deregulasi, debirokratisasi, ini juga berkaitan dengan adanya harmonisasi antara pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah misalkan. Ini juga dalam rangka meningkatkan akselerasi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional karena memang selama ini kan tantangan yang dihadapi oleh bangsa saat ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 begitu. Ini pun juga menyebabkan terjadinya kalau kita akui mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Misalkan kalau di Indonesia itu pun juga ini juga merupakan suatu keniscayaan yang misalkan kalau misalkan pada awal November berkaitan dengan penelitian data GDP Indonesia pada kuartal ketiga memang lebih cenderung mengalami minus sehingga kita memang dikategorikan sebagai negara yang mengalami resesi gitu ya. Tapi nevertheless untuk kinerja dari minus tersebut masih tidak terlalu signifikan. Yang penting kalau para pelaku pasar mendaki adanya implementasi di lapangannya bagaimana eksekusinya dari Omnibus Law. Kalau kita melihat bahwasannya nanti kan peraturan tersebut nanti akan dirumuskan lagi oleh para kementerian gitu ya. Memang paling lambat itu 1 bulan mendatang begitu ya, sehingga
sehingga hal tersebut bisa menciptakan semacam percepatan ya dalam hal pelayanan, misalkan dari para pelaku investor untuk menggarap atau berinvestasi di tanah air cepatnya begitu ya, dalam rangka misalkan peningkatan menciptakan lapangan kerja baru. Oke, Mas Nafan, ini kalau pada perdagangan pekan lalu ini saham Antam dan Timah ini melonjak begitu. Nah, hal itu terkait rencana pembentukan holding PT Indonesia Battery untuk mengoperasikan pabrik baterai kendaraan listrik. Ini bagaimana pergerakan kedua saham itu hari ini? Oke, di sini kalau saya cermati misalkan dari pergerakan Antam maupun juga pergerakan Insis. Di sini memang relatif mengalami apresiasi untuk Antam ya, tapi apresiasi tersebut hanya sekitar 3,19%. Memang untuk selama ini kan pemberitaan yang ketika terjadi pada 15 Oktober tersebut itu juga membuat kinerja dari pergerakan Antam sempat mengalami penguatan sebesar 23,56% gitu ya. Tapi nevertheless juga pada akhirnya ditutup hanya di kisaran minus 2,09%. Berarti para pelaku pasar lebih cenderung mengambil aksi profit taking gitu ya pada kinerja dari pergerakan harga saham Antam tersebut gitu ya. Sehingga untuk pada hari ini ketika misalkan hari ini masih terapresiasi, ini pun juga sepertinya masih bentuk pola upward bar begitu ya. Sehingga sebenarnya kalau misalkan jika saya melihat dari tren pada daily chart begitu ya, secara keseluruhan ya, daily maupun juga weekly, itu pergerakan harga saham Antam memang yogianya juga masih bisa uptrend begitu ya. Jadi untuk jangka panjang saya sih menarik begitu ya, karena kalau kita dari cadangan nikel saja kita termasuk yang paling baik di dunia, itu saja. Oke, akan menjadi potensi yang cukup menarik untuk disimak tentunya. Mas Nafan, terima kasih atas bersama kami.